sesuatu dibaharuinya. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Nya setia memimpin dan menuntun hidup persekutuan kita. Kiranya semangat kita untuk berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan sesama terus menyala dalam hidup kita. Meski kita melakukannya secara daring, mari persiapkan diri dengan bersaat hening. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hidup tak lepas dari dinamika yang mengiringnya. Dalam dinamika hidup itu, kita bersyukur kasih Allah hadir dengan nyata. Kasih Allah yang hingga detik ini setia menopang dan menuntun langkah hidup kita. Dengan syukur dan sukacita kita pujikan, haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya
kita terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan dengan kasih dan kuasa-Nya. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup memiliki warna-warni tersendiri dalam tiap goresan yang kita torehkan. Artinya, ada saat kita berduka, ada saat kita bersedih. Ada saat kita diterjang badai, ada saat kita melihat pelangi yang membangkitkan semangat pengharapan. Apapun situasi kondisi kehidupan yang kita jalani, hidup dalam semangat pengharapan dalam Tuhan harus selalu diwujudkan. Andalkan Tuhan menjadi pengingat serta penyadar untuk kita senantiasa berkomitmen mengandalkan Kristus Tuhan kita dalam kehidupan dan senantiasa berserah pada kuasa-Nya, karena hanya Dia Sang pengharapan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap penyesalan dan keterbukaan akan pengakuan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari, seraya mengingat bagaimana kasih setia Tuhan terus mengalir dan menguatkan kehidupan kita. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara personal dan saya akan mengakhiri dalam doa komunal. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, keraguan-raguan seringkali menghinggapi kehidupan kami, sehingga kami pun meragukan bagaimana cinta kasih-Mu sebenarnya selalu setia mengalir dalam kehidupan kami. Keraguan-raguan yang juga kerap membuat kami meninggalkan setiap kebenaran-Mu dan membuat kami terjatuh di dalam jebakan dosa, membuat kami lebih senang menghidupi apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Kami menyadari bahwa semua itu terjadi oleh karena kerapuhan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kala kami telah merenungkan dan juga membuka diri kami untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kerapuhan kami, kiranya segala pengakuan dosa itu akan menyadarkan kami kembali untuk kami bersedia kembali meyakini akan makna cinta kasih-Mu yang selalu membimbing dan menolong kami untuk menuju kebenaran. Oleh karena itu juga ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun selalu bersedia merespon anugerah kasih dan kebenaran-Mu itu dengan sungguh-sungguh, agar kehidupan kami selanjutnya akan menjadi sebuah kehidupan yang selalu menyelaraskan diri kami dengan apa yang menjadi kehendak dan kasih sayang-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dalam segala kerapuhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Setiap kita yang sedia mengikut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman-Nya, terima anugerah-Nya sebagaimana ditulis dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 18. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap
aku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena saat ini kami memiliki waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, setiap kami umat-Mu yang membaca dan merenungkan, maupun hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu, supaya apa yang kami renungkan ini akan selalu menguatkan pengharapan kami di dalam Engkau, serta membuat kami terus berani melangkah dalam seluruh proses kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita
dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika diberikan kepada kita skala angka dari 1 sampai dengan 10, di angka manakah ketika kita merespon setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk merenung sejenak dari angka 1 sampai dengan angka 10, di angka manakah posisi kita ketika kita sedang khawatir dalam hidup kita sehari-hari. Sudah, saudara yang kasih? Oke, kalau belum silakan. Coba kita renungkan pengalaman kehidupan kita. Kira-kira di mana ya? Dari angka 1 sampai 10, respon kita terhadap kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan kita. Ya, saya rasa cukup, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, apapun dan berapapun nilai yang kita tunjukkan di dalam skala angka itu, ketika kita mencoba untuk merefleksikan bagaimana respon kita akan segala kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tergantung bagaimana cara kita memandang kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang memandang kekhawatiran itu sebagai sebuah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupannya. Sehingga ketika ia berjumpa dengan kekhawatiran, maka ia akan berani untuk menghadapinya dan dia memprosesnya sebagai sebuah bagian yang wajar. Karena itu sesuatu yang manusiawi terjadi dalam diri seorang manusia. Ada orang yang ragu-ragu untuk memutuskan langkah apa yang harus diambil dan bagaimana ia merespon kekhawatiran itu. Satu sisi ia berusaha untuk berani, tetapi di sisi yang lain ada ketakutan yang masih membelenggu dirinya. Sehingga di dalam posisi itu ia bingung untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Dan di sisi yang lain lagi, saudara yang kasih dalam Kristus, ada orang yang sangat ketakutan sekali ketika berhadapan dengan sebuah kekhawatiran. Seakan-akan hidupnya akan berakhir, sehingga kekhawatiran itu membuat dia menjadi berpikir berlebihan, atau dalam istilah yang lain dikatakan ia overthinking dengan kekhawatiran yang dialaminya, dan itu membuat dia terbelenggu dan ia tidak mampu untuk berani melangkah memutuskan apa yang dilakukannya untuk mengatasi atau memproses kekhawatiran itu dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga sebenarnya sesuai dengan kasih, cara pandang itu menentukan akan setiap respon kita terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ketika saya mengakses Instagram, di sana ada sebuah fitur baru dalam Instagram. Saya nggak akan promosi di sini. Bagi yang pakai Instagram pasti sudah tahu fitur apa itu. Digambarkan ada sebuah video, saudara-saudara, di mana orang berebut untuk mendapatkan salah satu nutrisi berbentuk susu kaleng yang sedang viral saat ini. Jadi ada di dalam sebuah supermarket, di sana mungkin karyawan supermarket itu yang memvideonya. Karyawan itu sedang memvideo teman-temannya yang sedang santai, mungkin mereka sedang iseng karena melepas lelah di tengah kepenatan pekerjaan mereka. Tiba-tiba segerombolan orang itu datang menyerbu ke bagian susu kaleng tersebut dan semuanya berebut untuk mendapatkan susu kaleng yang dipercaya bisa menjadi salah satu nutrisi atau suplemen di masa pandemi ini. Dan saking banyaknya orang berebut,
Di sana saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sampai orang itu tarik-menarik dan rebutan satu sama lain. Bahkan ada yang sudah memasukkan 3 karton, seingat saya, 3 karton susu kaleng itu, tetapi ternyata keranjangnya atau trolinya itu terjatuh sehingga susunya berantakan. Dan semuanya berebut untuk mendapatkan yang terbanyak, untuk mendapatkan yang paling besar jumlahnya supaya mereka terpenuhi kebutuhannya atau keinginannya dan membuat mereka merasa aman. Itu dapat dikatakan sebagai salah satu respon kita terhadap ketakutan atau kekhawatiran di masa pandemi ini. Sehingga ketika kita berbicara tentang cara pandang dalam kehidupan kita sehari-hari, sangatlah penting saudara-saudara yang terkasih untuk memunculkan sebuah cara pandang yang positif. Karena dengan cara pandang positif terhadap proses kehidupan yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari, itu akan memampukan kita bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Dan lewat cara pandang yang positif itu jugalah yang memampukan seseorang untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Andai kata orang-orang yang berebut susu kaleng tadi, susu kaleng yang sedang viral itu menyadari bahwa ada begitu banyak alternatif selain susu kaleng itu yang juga bisa menolong tubuh seorang manusia untuk mempertahankan daya imunitasnya, pasti mereka tidak akan berebut. Mereka akan berpikir, ini sudah masa PPKM, apalagi PPKM level 1, 2, 3, 4, dan kota kita berada di level 4, tidak memungkinkan kita berkerumun, tidak memungkinkan kita untuk belanja dengan leluasa. Maka ketika kita memiliki cara pandang yang positif akan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, dan kita berusaha untuk mewaspada dan menjaga daya imunitas kita, maka cara pandang yang positif akan memunculkan ide-ide kreatif yang akan menolong kita menemukan alternatif-alternatif yang lain di dalam menjaga daya imunitas kita. Itulah yang selalu dikehendaki oleh Tuhan untuk terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cara pandang positif juga menolong kita untuk selalu ingat bahwa hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan dalam menghadapi setiap ketakutan atau kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam badai sekalipun, ketika kita bersedia untuk mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat sebuah karya nyata kasih Tuhan yang membuat kita berani untuk melangkah. Bahkan bisa jadi kita akan mendengarkan suara Tuhan yang berkata dengan lembut, sebagaimana di pasal 6 ayat 20 yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan suara Tuhan berkata demikian, hati kita itu jadi maknyus. Bukan maknyus ya. Kalau maknyus itu nanti rasanya enak, itu berbicara tentang makan. Maknyus dan kasih, adem banget. Ketika Tuhan berkata, "Aku ini, jangan takut." Suara yang membuat kita kembali tenang ketika kita mengalami kegelisahan, suara yang membuat kita kembali berani ketika kita mengalami ketakutan, suara yang membuat kita kembali berharap di dalam kasih dan pimpinan Tuhan kala kita terbelenggu di dalam kekhawatiran. Karena disitulah dengan kalimat "aku ini", atau ketika Tuhan berkata, "Ini loh, aku ada di sini, jangan kamu takut", adalah sebuah kalimat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah absen dan Tuhan tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebenarnya juga yang diingatkan oleh Tuhan kepada para murid ketika Tuhan mengadakan sebuah mukjizat memberikan makan 5.000 orang. Kalau kita memperhatikan teks bacaan kita yang juga muncul di ketika Injil yang lain, yaitu di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, sebenarnya
semua bacaan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dalam keempat Injil ini mengajak kita untuk menyadari bagaimana dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan bersedia mensyukuri atas penyertaan Tuhan itu dengan kesediaan kita membagikan setiap pengharapan yang telah kita terima dari Tuhan. Mari kita lihat ada beberapa hal yang menarik yang akan menolong kita untuk menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi yang dialami oleh para murid dan banyak orang di masa itu. Bagian yang pertama, saudara kasih, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Filipus ketika Kristus bertanya kepada para murid, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, karena Kristus tahu kebutuhan pokok saat itu ketika semua orang mengikuti dia untuk mendengarkan setiap pengajarannya, dan hari semakin larut sehingga orang-orang itu membutuhkan makanan. Maka Kristus berkata seperti itu kepada para murid. Sebenarnya Kristus sudah tahu, saudara kasih. Penulis Injil Yohanes di pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia di sini adalah Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Menarik apa yang dilakukan oleh Kristus ini. Atau kalau kita membaca dalam sisi yang lain, loh ngapain sih Tuhan Yesus ini? Wong dia sudah ngerti apa yang akan dilakukannya, loh kok masih bertanya kepada Filipus? Ada tujuan lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa Kristus bertanya demikian kepada Filipus? Kata mencobai di sini saya artikan di dalam kacamata pandang positif, bahwa Kristus hendak ingin mengetahui bagaimana respon Filipus terhadap pertanyaan itu dan bagaimana ia mempergunakan sikap dan penghayatan imannya kepada Kristus untuk mengatasi persoalan yang saat itu tengah terjadi dalam perjalanan mereka. Dan ketika Filipus mendengarkan pertanyaan itu, maka Filipus berkata bahwa roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Rupanya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Filipus itu melakukan kalkulasi terhadap nominal yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak saat itu. Tetapi sebenarnya Kristus di sini sedang mengajak Filipus untuk menumbuhkan belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Di manakah letak keinginan Kristus untuk mengajak Filipus berbelas kasihan terhadap orang banyak itu ada di dalam pertanyaan yang Kristus ajukan kepada Filipus ketika Kristus berkata, di manakah kita akan membeli roti? Kristus tidak bertanya berapa jumlah uang yang kita miliki, berapa jumlah roti yang akan kita dapatkan, tetapi di manakah kita akan mendapatkan roti itu. Yang ada di dalam pikiran Kristus ketika itu adalah bagaimana semua orang itu bisa makan dan mereka, para murid, juga bisa menunjukkan kesediaan mereka untuk berbelas kasihan. Ya, meskipun rasio perhitungan itu sangat diperlukan, saudara yang kasih, supaya semua orang di masa itu, di dalam peristiwa ini dapat menikmati makan. Tetapi Kristus mengajak bahwa untuk sampai dalam sebuah kesediaan untuk berbagi dengan orang yang ada di sekelilingnya, maka Kristus mengajak Filipus, wes nanti aja hitung-hitungannya. Yang terpenting bagaimana ini kita bisa menolong dan menyelamatkan orang banyak ini supaya mereka tidak kelaparan. Sehingga dengan pernyataan yang dilakukan oleh Kristus ini, Kristus memiliki sebuah cara pandang yang berbeda yang mengatakan kepada para murid bahwa kehendaknya menginginkan dan menghendaki kita
untuk selalu berbelas kasihan dan tidak hitung-hitungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita dapat mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat mengandalkan kasih Kristus yang pasti akan memberikan semangat, yang pasti juga akan memberikan ide-ide kreatif ketika kita bersedia untuk memberikan pertolongan-pertolongan terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Ide-ide kreatif yang akan memampukan kita untuk dapat mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada di sekeliling kita. Saya jadi teringat salah satu tagline atau slogan dari Rumah Sakit Kristen di kota Yogyakarta yang dekat dengan kampus di mana saya berkuliah dulu, karena saya pernah rawat inap di sana. Di sana tertulis dalam kartu pasien itu yang mengatakan tolong dulu urusan belakang. Dan 2 kali sesuai kasih saya merasakan bagaimana tagline atau slogan itu benar-benar dilakukan tanpa melihat apakah ini orang Kristen, apakah ini adalah mahasiswa teologi, apakah ini adalah majelis jemaat. Tidak memandang seperti itu siapapun. Saya memperhatikan karena saya juga pernah berkesempatan menjaga teman saya ketika itu. Siapapun yang berobat atau menjalani perawatan medis di sana, pasti urusannya itu, urusan administrasinya adalah belakangan. Contoh-contoh seperti ini saudara kasih yang perlu untuk kita munculkan dalam kehidupan kita. Karena lewat kesediaan kita untuk membangun belas kasihan tanpa berhitung-hitungan dalam hidup kita sehari-hari, dan juga menyadari bahwa ada pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, akan membuat kita selalu sedia memberikan hal yang terbaik dalam hidup belas kasih kita. Bagian yang kedua, saudara kasih, ketika seorang dari murid Kristus yang lain yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Kristus untuk merespon pertanyaan yang sama yang diberikan pada Filipus. Di sana Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di kalimat awalnya sangat optimis sekali. Andreas berkata bahwa bagaimana Andreas menemukan seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika muncul sebuah pertanyaan dari Andreas, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Maka sebenarnya Andreas itu sedang terjebak pada sebuah pemikiran bahwa apa yang sedikit ada pada anak kecil itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena ya memang mana bisa. Dalam kacamata berpikir manusia, 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan 5.000 orang. Bahkan dalam teks Injil Yohanes dikatakan 5.000 orang laki-laki, dan di dalam teks Injil yang lain juga dimunculkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan para perempuan. Maka sebenarnya Andreas sedang berpikir bahwa apa yang ada di hadapannya itu tidak bermanfaat. Tetapi bagi Kristus, apapun yang tersedia sangat bermanfaat, saudara kasih, asalkan semuanya itu dilakukan dan disyukuri di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Sehingga bagi Kristus sendiri, ketika Kristus mendengarkan informasi itu, Kristus menyuruh Andreas dan para murid yang lain membawa anak kecil itu. Dan berkat kemurahan yang dihadirkan oleh Tuhan, maka Kristus menunjukkan kepada orang banyak untuk mensyukuri. Seberapapun berkat yang diterima, seberapapun yang tersedia di hadapan mereka saat itu, semua itu layak disyukuri. Karena itulah yang menjadi sebuah bagian dari cara pemeliharaan dan cara penyertaan Tuhan di dalam peristiwa karya mukjizat ini. Dan lewat rasa syukur itu, Kristus hendak mengajak dan membukakan kacamata pandang para murid. Mereka harus bersyukur dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami. Karena dalam rasa syukur itulah para murid
dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih, masa-masa PPKM ini tentu menjadi sebuah masa yang berat bagi kita semua. Bukan hanya PPKM yang berlangsung 2 minggu terakhir yang dilanjutkan sampai hari ini. Hari ini adalah batas terakhir perpanjangan PPKM yang dari darurat menjadi PPKM level 4 di kota kita. Tentu selama 1 tahun terakhir ini kita melihat ada begitu banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita juga melihat bagaimana kita memiliki Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang senantiasa mampu menopang dan memimpin kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa bermurah hati, membagikan dan menyediakan berkat-Nya dalam seluruh bagian kehidupan kita. Karena dengan berkat Tuhan itulah kita mampu bertahan hingga detik ini. Dengan berkat Tuhan itu jugalah kita mampu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan berkat Tuhan itu jugalah kita mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan semampu dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga seluruh pengalaman yang kita alami hingga saat ini selalu mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Tuhan membuka tangannya bagi kehidupan kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dan juga merengkuh kehidupan kita kala kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita sehari-hari. Maka dari kedua hal tadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa belajar bahwa Tuhanlah yang mampu kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika tadi di awal, saya mengajak kita semua untuk melihat dan menentukan di angka manakah ketika kita menghadapi kekhawatiran bahkan ketakutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Angka itu mampu kita munculkan tergantung bagaimana cara kita melihat akan kekhawatiran yang terjadi di kehidupan kita. Dan cara pandang kita juga ditentukan apakah kita selalu setia mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara yang kasih, syukurilah dan setiap kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengajak Filipus dan Andreas untuk juga melihat bahwa ia dapat diandalkan. Ketika mereka ragu, ia hadir. Ketika mereka bingung dan mencoba untuk mengkalkulasi apakah yang tersedia di hadapan mereka bisa mencukupi kebutuhan orang banyak di sana, Kristus hadir dan Kristus pasti bisa mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu. Asalkan para murid dan kita semua bersedia untuk memberserahkan dan meyakini serta berkomitmen bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan di sepanjang waktu yang kita miliki. Dan saat kita bersedia mengandalkan Tuhan, kita pun diajak untuk senantiasa bersedia berbagi akan setiap pengharapan yang telah kita terima dari Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Di masa-masa ini berbagi pengharapan dapat kita lakukan dengan banyak hal. Meskipun ada begitu banyak pembatasan-pembatasan dalam kehidupan kita karena adanya protokol kesehatan, kita tetap terus bisa berbagi segala pengharapan itu dengan cara-cara kreatif dan memanfaatkan setiap hal yang ada di sekitar kehidupan kita. Sebagaimana Kristus bersyukur, mengajak para murid mensyukuri 5 roti jelai dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil tadi. Bagaimana Kristus mengoptimalkan apa yang ada itu dalam syukur kepada Allah dengan sebuah keyakinan bahwa pasti Allah bisa menyatakan kasih dan berkat-Nya bagi banyak orang. Marilah kita selalu mengimani hal itu dengan merubah cara pandang kita, bukan lagi menggunakan cara pandang manusia,
Tapi marilah kita menggunakan cara pandang Kristus yang selalu meyakini bahwa Allah hadir. Cara pandang Kristus yang selalu mengajak kita meyakini bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Karena Allah sendirilah yang akan selalu menyertai kita, dan Allah sendirilah yang akan selalu memberkati kita untuk mengatasi segala persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah bersemangat, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dan dengan semangat itu kiranya kita dapat terus berharap di dalam Dia, dan kita pun senantiasa mampu memproses segala warna-warni kehidupan yang telah kita torehkan dengan sebuah pengakuan iman. Tuhan dapat kita andalkan, dan Tuhan yang akan selalu mengasihi dan memimpin langkah kehidupan kita. Tuhan menolong, dan Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita selanjutnya. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin terus bersyukur di hadapan-Mu. Kami ingin terus berjuang menyatakan terima kasih kami atas segala penyertaan dan semangat yang selalu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun dalam rasa syukur itu ingin senantiasa terus setia mengandalkan Engkau dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami hingga saat ini. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, bahwa hanya penyertaan-Mu yang selalu membuat kami berani, penyertaan-Mu yang membuat kami terus bersemangat untuk menjalani segala dinamika hidup kami sehari-hari. Karena di sanalah kami pun dapat melihat secara utuh bagaimana pertolongan dan cinta kasih-Mu mengalir dan menuntun langkah hidup kami. Kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam tim tenaga kesehatan, baik mereka sebagai para dokter, para perawat, tim relawan, para medis, dan siapapun saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang terlibat dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu menuntun dan melindungi mereka, karena mereka adalah garda terdepan yang menolong masyarakat untuk dapat pulih dari penderitaannya akibat COVID-19. Kami berdoa kiranya mereka terus memiliki kekuatan dan semangat yang daripada-Mu saja, supaya dengan kekuatan itu mereka tetap sehat, mereka tetap memiliki kekuatan yang terbaik untuk berjuang dan menyelamatkan sesamanya dalam panggilan kemanusiaan yang mereka peroleh. Demikian juga kami memohon Kau melindungi keluarga yang mereka tinggalkan
dalam tugas mereka ya Tuhan. Supaya keluarga itu tetap terus berharap di dalam Engkau dan mereka senantiasa meyakini bahwa Engkau melindungi setiap anggota keluarganya yang bertugas sebagai tenaga kesehatan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami ya Tuhan, dari pusat hingga daerah yang terus bersinergi untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Kiranya Engkau akan selalu memberkati pemerintahan kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya mereka pun tetap dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan penuh sukacita, dan kiranya segala keputusan yang dihasilkan adalah sebuah keputusan yang dapat menolong masyarakat untuk melewati pandemi ini dengan bijak. Kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong kami dengan hikmat-Mu, supaya kami pun bersedia untuk mentaati segala protokol kesehatan yang ditetapkan, serta bersedia untuk ambil bagian secara aktif dalam proses vaksinasi, supaya herd immunity atau kekebalan komunitas masyarakat dapat segera terbentuk. Dan kiranya Tuhan, melalui herd immunity yang terbentuk itu nantinya akan menolong bangsa ini untuk tetap kembali melangkahkan kakinya dalam berproses pasca pandemi nanti. Kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini Engkau tetap melindungi dan menopang keberadaan gereja-Mu ini. Kiranya Engkau akan senantiasa mengulurkan tangan kasih pertolongan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, supaya ya Tuhan, lewat pertolongan kasih itu, kami semua mampu untuk terus bergandengan tangan dalam saling menopang dan saling mendukung satu sama lain. Dan kayak setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga lewat setiap kesediaan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada, kami semua mampu mewartakan cinta kasih-Mu serta menyebarkannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk kebaktian anak di pukul 11, pukul 1 siang maupun juga pukul 5 sore. Kiranya Engkau akan senantiasa menolong dan menyertai setiap proses pelayanan kebaktian tersebut, sehingga kiranya dengan kebaktian yang ada, anak-anak yang dipercayakan dalam pelayanan gereja ini untuk kami dampingi pertumbuhan imannya mampu bertumbuh dengan baik, dan mereka pun semakin mengenal Engkau dan cinta kasih-Mu. Kami ingin menyerahkan juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan memberikan kekuatan dalam tubuh saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam perawatan medis, supaya mereka dapat segera pulih dan mereka pun dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Berkatilah segala obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, kiranya semuanya itu mampu menjadi sarana kesembuhan-Mu ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat pulih dari sakitnya. Untuk keluarga yang setia mendampingi dan merawat, kiranya kasih anugerah-Mu yang akan selalu memberkati dan memimpin kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk setiap pertumbuhan anak-anak kami ya Tuhan, baik mereka yang sedang bersekolah, yang saat ini melakukan kegiatan pendidikannya secara daring, mereka yang sedang mencari pekerjaan, maupun anak-anak kami yang sudah bekerja. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas anak-anak kami itu, sehingga mereka pun dapat menjalani setiap tahapan kehidupannya dengan baik, dan kiranya juga mereka akan senantiasa terus mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupannya sehari-hari. Kami percaya bahwa mereka pun akan tetap bersemangat ketika mereka mengandalkan Engkau di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kami ingin menyerahkan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, pergumulan akan pekerjaan dan karya perekonomian kami, pergumulan dalam relasi kami dengan pasangan hidup yang Engkau anugerahkan, pergumulan akan hidup kami dan peranan kami di tengah-tengah keluarga maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan memimpinnya.
supaya kami semua dapat berproses dengan baik dalam setiap pergumulan itu. Dan kiranya ya Tuhan, kami pun akan terus bersuka cita, berserah dan mengandalkan Engkau dalam setiap bagian kehidupan yang kami jalani. Kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopang kami semua. Inilah segala doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang layak. Karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah, bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita bawa persembahan kita dengan syukur ke hadirat Tuhan dengan memuji. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan segenap dirimu sebagai kurban yang hidup. Bawa seluruh persembahan syukur ke dalam pelataran Tuhan, agar cukuplah persediaan makanan dalam rumahnya. Pandang Dia Allahmu, Dia Tuhan
Tuhan semesta alam. Dia akan buka tingkap langit, tercurah rahmat bagi kita. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa dalam doa persembahan ini. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menaikkan doa syukur karena Tuhan telah memberkati kami melalui pelayanan, pekerjaan, dan usaha kami. Pagi hari ini kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini, sehingga berguna untuk gerejamu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami panjatkan doa kami ini. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Andalkan selalu kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupanmu. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang dan berkat penyertaan Allah Tritunggal selalu melindungi dan menguatkan hidupmu dalam hari-hari yang engkau tapaki, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan